adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita Natal online, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Duduk yang tenang. Kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu nomor 224. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 569, Ode Bata Tulongang Doro Aku. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya. Amin. Kejadian 1 ayat 6.
6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Amin. Adik-adik, acara selanjutnya mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 197, Behama Panjaloku. Selanjutnya kita dengarkan liturgi kedua, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Dia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Amin. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi itu, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku sudah menjadikan mereka. Amin. Selanjutnya adik-adik kita bernyanyi kembali dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 191, Taparadema Rohata. Selanjutnya kita dengarkan liturgi ketiga, janji keselamatan. Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Amin. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Mazmur ayat 24. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan.
Siapakah itu Raja Kemuliaan, Tuhan Jaya dan Perkasa, Tuhan Perkasa dalam peperangan. Untuk penyalaan lilin, kami minta kesediaan Inang Pendeta Rimbun Hasibuan, mewakili guru sekolah minggu, mewakili anak tim kreatif, dan mewakili anak sekolah minggu. Kita dengarkan liturgi keempat, kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya, mari kita saksikan tarian 1000 Lilin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 193 ayat 5, Riyama Hita Sasude. Selanjutnya kita dengarkan liturgi pengutusan. Kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 209, Hatuaondo Hatu Tubuh. Yesus
Mari kita dengarkan khotbah oleh Pendeta R. Hasibuan, STH. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Walaupun dalam bentuk online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Yesus telah lahir ke dunia. Siapa itu Yesus? Yesus adalah anak Allah. Dia lahir, turun ke dunia, lahir di kandang domba. Ketika dia lahir, bukan hanya manusia di dunia, tetapi malaikat sorga juga bersukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Nah, sekarang adik-adik kita diajak untuk bersukacita. Untuk merayakan Natal ini diperlukan sukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena kedatangan Yesus Kristus membawa hadiah, kado terindah bagi adik-adik sekolah minggu. Siapa yang suka kado? Inang suka kado juga. Dan Yesus Kristus yang turun lahir ke dunia memberikan kado untuk kita semua. Apa isi kadonya? Kado terindah yang Tuhan sudah berikan bagi kita adalah love, kasih, sukacita, cinta yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yesus mengasihi semua anak-anak. Mau dia putih, mau dia hitam, mau dia rambut keriting, mau dia rambut lurus, mau dia gemuk, mau dia kurus. Yang pasti Yesus mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semua. Itu kado terindah. Sehingga Natal adalah sukacita. Sukacita karena Yesus mengasihi, sukacita karena Yesus menolong kita, sukacita karena Yesus menyelamatkan kita semua. Nah, tadi sudah kita tahu, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihiku, Yesus mengasihi kita semua. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang Tuhan inginkan untuk adik-adik sekolah minggu? Apa yang Tuhan mau dari kita semua? Yang Tuhan mau adik-adik sekolah minggu mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Rajin beribadah. Kalau masa pandemi ini kita tidak boleh ibadah di gereja karena harus menjaga kesehatan. Tetapi Bapak Ibu guru sekolah minggu selalu memberikan ibadah, tata ibadah online. Ayo, mulai dari dibukanya ibadah online, siapa yang rajin ibadah? Itu juga berarti kita harus mau beribadah kepada Tuhan, harus didampingi orang tua. Ajak bapak, mama supaya duduk bersama-sama, tonton videonya, ibadah di situ. Ajak bapak, mama membaca firman Tuhan, ajak bapak, mama untuk berdoa bersama. Itu anak Tuhan yang baik. Dan itu yang Tuhan mau kepada anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, mengasihi sesama. Mengasihi orang tua. Mengasihi abang dan kakak. Jangan berantem dengan abang kakak. Jangan suka ribut, bertengkar dengan abang kakak. Harus mau hidup damai. Sayangi abangnya, sayangi kakaknya, sayangi adiknya. Itu yang Tuhan mau.
Lalu kemudian mengasihi teman. Mau berbagi mainan sama teman. Mau berbagi makanan dengan teman. Lalu juga mengasihi orang-orang yang lain di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tadi Tuhan sudah memberikan kado untuk adik-adik sekolah minggu, untuk Inang. Nah, di Natal ini adik-adik sekolah minggu diajak untuk memberikan kado kepada teman-teman, kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara mengasihi, dengan cara menyayangi, dengan cara menghormati, dengan cara mau beribadah, mau berdoa, mau membaca firman Tuhan di rumah. Karena itu, Natal adalah sukacita, mengundang kita untuk terus bersukacita, mengundang kita, mengajak kita untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Mari terus bersukacita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau izinkan kami untuk melaksanakan perayaan Natal walaupun melalui online. Tetapi kami yakin dan percaya Allah senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami, terlebih kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kado yang sudah mereka terima, yaitu cinta kasih, pengorbanan-Mu, boleh mereka hidupi dan boleh mereka laksanakan di dalam kehidupannya dengan mengasihi, menghormati orang tua, menghormati gurunya, menghormati orang yang lebih tua, dan juga mengasihi sesamanya. Inilah kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini yang menyambut kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita itu boleh senantiasa berdiam di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melaksanakan Natal, entah itu melalui online ataupun offline. Biarlah kami tetap bersukacita di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar mereka turut bersukacita di dalam semangat yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mensyukuri setiap berkat Tuhan selama tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan, kami senantiasa boleh berpengharapan yang teguh kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita saksikan tarian dari teman-teman kita. Merry Christmas. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan pertunjukan wayang Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan aku aja belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi. Pada waktu itu, Maria bertunangan dengan Yusuf, dan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Baik, Yang Mulia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kemana kita akan pergi, Yusuf? Aku sudah tidak sanggup lagi. Sabar, Maria. Kita sudah hampir sampai. Permisi, bolehkah kami menginap di sini? Karena dia akan segera melahirkan. Maaf ya, tempat kami tidak menyediakan penginapan. Silakan cari yang lain. Baiklah, terima kasih. Permisi, bolehkah kami menginap di sini? Karena dia akan segera melahirkan. Maaf, penginapan kami sudah penuh. Namun di belakang penginapan kami ada kandang domba. Jika saudara berminat bisa menginap di sana. Baiklah, terima kasih. Setelah mereka masuk ke dalam kandang domba, lahirlah Yesus yang dikandung daripada Roh Kudus. Pergilah orang-orang Majus ke Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Melalui bintang sebagai petunjuk, orang-orang Majus pergi ke tempat itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya Yesus, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayo. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Selamat Hari Natal! Yeay! Selanjutnya, biar kita akhiri acara kita, kebaktian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 150, Hai Siarkan di Gunung. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal bagi adik-adik sekolah minggu.